illallah la ilaha 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 ilaha illallah la 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 ilaha illallah Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa syarrafa wa karrama wa majjada wa 'azzama wa radhiyallahu ta'ala an ashabi Rasulillahi ajma'in wa tabi'ina lahum bi ihsanin ila yaumiddin wa alaina ma'ahum birahmatika ya arhamar rahimin. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul huwallahu ahad Allahus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbil falaq min syarri ma khalaq wa min syarri ghasiqin idza waqab wa min syarrin naffatsati fil 'uqad wa min syarri hasidin idza hasad. Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nasi minal jinnati wan nas. Al-Fatihah ila ruhi sayyidina wa habibina wa syafi'ina Rasulullah Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam wa alihi wa ashabihi wa azwajihi wa dhurriyyatihi anna Allah yu'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafa'ana fid din wa dunya wal akhirah wa yaj'alna min hasbihim wa yarzuqna mahabbatahum wa dafana ala milladihim yahshurna fi zumratihim. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim maliki yaumiddin. ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila rasulina al-faqih muqaddam Muhammad bin Ali ba'ala wa usulihi wa furu'ihim wa dhawil huquqi 'alaihim ajma'in anna Allah yaghfir lahum warhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim wa nafahat fid din wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Syaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al-Fatihah ila ruhsina wa habibina wa syafi'ina wa umdadina sahibir ratib Abdul Irsyad wa usul ibad wal bilad al-habib Abdullah bin Muhammad al-Haddad sahibir ratib wa usulihi wa furu'ihim wa dhabil huquqi 'alaihim ajma'in anna Allah yaghfir lahum wa yarhamhum wa ya'li darajatin fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa 'ulumihim fid din wa dunya wal akhirah. Al-Fatihah. Billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
الفاتحة إلى أرواح الأولياء الصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمينا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى روح من عمر هذا المجلس وعبد الله واعتكف في المسجد وثم إلى أموات المسلمين وأحياهم إلى يوم الدين ثم إلى أرواح أموات هذه البلدة من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجات في الجنة ونفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم وفتحهم في الدين الدنيا والآخرة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. الفاتحة بنية القبول وتمام من كل سلوم مأمول صلاح ظاهرا وباطنا في الدين والدنيا والآخرة دافعة لكل شر جالبة لكل خير لنا ولوالدنا ولأحبابنا المشايخين في الدين مع اللطف والعافية والآنية أن الله ينور قلوبنا وقوالبنا مع الهدى والتقى والعفو والغنى والموت على دين الإسلام والإيمان بلا محنة ولا امتحان بجاه سيد ولد عدنان جامعة لكل نية صالحة وزيادة ومحبة في شرف الحبيب صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه واختم لنا بالحسنى في خير ولطف وعافية إلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حتى ترث الأرض ومن عليها وأنت خير الوارثين. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا. اللهم اجعلنا وإياهم في كنفك وأمانك وعيادك من كل وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وذي عين وذي بغي ومن شر كل ذي شر إنك على كل شيء قدير. اللهم حدنا بالتقوى والاستقامة وعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء. وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال متابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. يا عالم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف وكلنا حيث كنت. يا عالم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا عالم سري منا لا تهدك ستر عنا وعافنا واعف عنا وكلنا حيث كنا. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة. يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة.
يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل إنك لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا لم يزل ألطف بنا فيما نزل لطيف لم تزل ألطف بنا والمسلمين يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه ألطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير jazallahu sayyidina Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu jazallahu sayyidina Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu jazallahu sayyidina Muhammadan anna khairan jazallahu sayyidina Muhammadan ma huwa ahlu ya manal khaifin aminna mimma nakhaf يا من الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف يا أمان الخائفين آمنا مما نخاف يا أمان الخائفين سلمنا مما نخاف يا أمان الخائفين نجينا مما نخاف الفاتحة بالقبول وإلى حضرة الرسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم سر الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد خاتم النبيين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Masih menjelaskan tentang fadilah dari zikir-zikir yang ada di dalam Ratibul Haddad, yaitu tentang az-zikrul khamis, zikir yang kelima. Zikir yang kelima dalam Ratibul Haddad yaitu, kalau kemarin kan subhanallah bihamdihi subhanallahil azim, selesai itu kan itu zikir yang ketiga. Kemudian zikir yang keempat, Rabbana ighfir lana wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Setelah itu apa? Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Yang kelima adalah bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di sini ada yang asik dalam pembahasan solawat kepada Nabi. Zikir yang kelima ini adalah bersolawat sebanyak 3 kali. Di sini disebutkan qaulu sahibir ratib nafa'anallahu bih, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallam. Sahibur Ratib mengatakan zikir tersebut qala fi syarah fadalail fadilatus salat wassalam ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam minal kitabi was sunnah ashharu min an tuzkar. Nah,
Jadi di sini disebutkan bahwasanya fadilah dari bersolawat kepada Nabi Allah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam itu sangat banyak dan sangat banyak kalau untuk dibahas, sangat banyak untuk disebut juga. Yakfi kafi fadliha annas shalah wa khutbatal jum'ah wa nahwaha la tasihhu biduniha. Cukup untuk misal ya, ini untuk sebuah perbandingan bahwasanya sholawat kepada Nabi Muhammad SAW ini saking tingginya makom sholawat itu, bahwasanya kalau misal kita sholat ya, kemudian khutbah Jumat, kita sholat atau khutbah Jumat, kemudian wanah wah atau yang lainnya, misal ada beberapa yang diharuskan di situ, la tasihhu biduniha, tidak sah kalau tidak bersolawat tersebut. Misal kita sholat, kemudian dalam sholat kita baca tahiyat, kita tahiyat tidak bersolawat kepada Nabi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, terus tidak mau sholawat, atau enggak waktu at-tahiyatul mubarakatus sholawatut thayyibatulillah assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, enggak pakai itu assalamu alayka ayyuhan nabiyyu, enggak pakai mengucapkan salam kepada Nabi. Walaupun sudah 4 rakaat, ini dianggap batal, enggak dihitung sholatnya. Karena apa? Karena sholawat kepada Nabi kalau ditinggalkan menjadi tidak sah sholat tersebut. Itu udah puncak ya. Cukup ini sebagai bukti bahwasanya bersolawat kepada Nabi itu sangat agung. Wa khutbatul jum'ah, atau enggak khutbah Jumat. Khutbah Jum'ah itu salah satu rukun dalam khutbah Jumat, yaitu ada rukun dalam khutbah Jumat itu yang pertama wasiyah bittaqwa, ada wasiat bertakwa kepada Allah. Kemudian makanya setiap khotib itu kalau menerangkan dalam khutbahnya usikum wa nafsi bittaqwallah, aku berwasiat kepada diriku dan kepada kalian semua untuk bertakwa kepada Allah. Itu bukan emang kok khotib khutbahnya kok itu tok, bukan, itu emang fardu, kalau ditinggal ya tidak sah. Jadi bukan tidak ada bahan lagi khotibnya, emang itu keharusan. Kemudian salah satu rukun dari khutbah juga yang kalau ditinggal khutbahnya tidak sah, itu bersolawat kepada Nabi. Makanya kalau di khutbah yang kedua biasanya ada yang innallaha amara innallaha bukan faqala ta'ala wa lam yazal qailan alima innallaha malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima, ya kan, ada ya? Khutbah kedua ada yang seperti itu. Jadi khutbah itu tidak sah juga kalau tidak pakai sholawat kepada Nabi Muhammad SAW. Dan biasanya khotib juga mengajak para jamaah untuk bersolawat juga. Wa nahwaha la tasihhu biduniha. Tapi di sini muallif yang pengarang kitab ini juga akan mengutip sedikit dari beberapa fadilah sholawat yang mana itu sebagai tabarrukan bizikrihi sallallahu alaihi wasallam, karena pengen tabarruk, pengen, kata orang Jawa, ngalah berkah ya, ngalah berkah dari penyebutan baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahwasanya di sini sebutkan dalil yang pertama dalam bersolawat kepada Nabi itu langsung dari Al-Quran, bahwasanya Allah mengikrar dirinya sendiri dengan firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Bahwasanya Allah ini langsung ya menyebut bahwasanya Allah dan para malaikatnya bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini ikrar langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Baru setelah itu, ini lafadznya gini ya,
innallaha wa malaikatahu. Berarti yang dahulu bersolawat siapa? Allah dulu baru malaikat. Allah tidak mau didisi malaikat. Innal malaikah, tidak. Tapi Allah menyebut dirinya sendiri, innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi. Kemudian dilanjutkan ayat dengan sambungannya ayat tersebut, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, shollu alaihi wasallimu taslima. Bersolawatlah kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasallimu taslima, dan berilah ucapan salam. Makanya dari sini banyak ulama-ulama yang mengatakan kalau bersolawat kepada Nabi harus sama dengan apa yang diucapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan shollu alaihi wasallimu taslima. Yang pertama kalimat shollu, bersolawatlah, wasallimu. Yang kedua adalah kalimat berilah salam. Makanya orang kalau bersolawat minimal paling kecilnya solawat Allahumma sholli wasallim ala Nabi Muhammad wa ala alihi. Wis. Jadi minimal bersolawat pakai kalimat as-sholah. Atau enggak kalau misal pakai sighah yang lain, as-sholatu wassalamu alaika ya Rasulullah, gitu. Harus ada kalimat as-sholah dan harus ada kalimat as-salam. Salam dan sholah itu harus ada. Karena ini Allah Ta'ala yang nyuruh. Shollu alaihi wasallimu taslima. Wa yurwa annahu sallallahu alaihi wasallam ja'a dzata yaumin wal busratu fi wajhi. Pernah suatu saat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam datang ke sahabat, wal busratu fi wajhi, dan kemudian wajah Nabi Muhammad itu berseri-seri, seakan-akan ada kabar gembira ini. Datang kemudian wajahnya itu kelihatan kok wajah-wajah seneng gitu, wajah-wajah gembira. Faqala sallallahu alaihi wasallam, kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, innahu atani Jibril alaihissalam. Aku barusan didatangi oleh malaikat Jibril. Faqala qala rabbuka ama tarda ya Muhammad. Kemudian Jibril mengatakan sesuatu yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian malaikat Jibril mengucapkan, ya Rasulullah, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, amatardo ya Muhammad, apakah kamu tidak ridha wahai Nabi Muhammad, antusalliya alaika ahadun min ummatik wahidatan illa sallaitu alaihi asyra. Bahwasanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai Nabi Muhammad, apakah engkau tidak ridho, apakah kamu tidak rela, tidak senang kalau misal umatmu itu bersolawat satu kali saja, tapi Allah Subhanahu wa taala membalasnya dengan 10 kali lipat. Wa yusallimu alaika ahadun min ummatik marra illa sallamtu alaihi asyra. Dan memberikan salam juga umatmu kalau misal sekali saja dibalas sama Allah Subhanahu wa taala, illa sallamtu alaihi asyra, kecuali aku Allah taala katanya akan memberi salam juga kepada dia 10 kali. Itu Nabi Muhammad pengen bawa kabar gembira kepada sahabat. Kemudian Nabi Muhammad juga bersabda, man shalla alayya shallat alaihil malaikatu madama yusalli alaihi. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, maka malaikat juga akan memberi solawat kepada dia selama dia bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kita misal Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli ala Muhammad. Berapa detik barusan? Kurang lebih 3 detikan ya. Ya 3 detik itu barusan malaikat juga bersolawat kepada kita. Fal yukil inda dzalik aw liyuktsir, terserah mau banyak, mau memperbanyak atau mau mempersedikit. Yang penting sebagaimana kadar yang kamu berikan kepada Nabi Muhammad berupa sholawat tersebut, itu engkau yang akan kembali juga
dengan diberikan oleh malaikat kepada antum. Wa qala sallallahu alaihi wasallam inna awlan nas bi yaumal qiyamah saruhum alayya salatan. Bahwasanya orang yang paling dekat kepadaku nanti di akhirat adalah orang yang paling banyak bersolawat kepadaku. Kata Nabi Muhammad seperti itu. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, man sholla alaiya min ummati kutibat lahu asyru hasanat wa muhayyad anhu asyru sayyiat. Barang siapa yang bersolawat kepadaku, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, akan dibalas, ditulis untuk dia 10 hasanah, 10 kebaikan. Wa muhayyad anhu asyru sayyiat, dihapus untuk dia 10 kejelekan, 10 dosa. Dzukir fil Ihya, ada sebuah cerita yang diceritakan dalam kitab Ihya Ulumuddin an Abi Kahil radhiyallahu anhu, bahwasanya ada sahabat yang bernama Abi Kahil. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, ya Aba Kahil, wahai Aba Kahil, Abu Kahil, innahu man shalla alayya kulla yaumin salata marrat hubban wa syauqan li wa syauqan ilayya. Bahwasanya barang siapa yang dia itu setiap hari ya bersolawat kepada aku 3 kali, setiap hari 3 kali, hubban li wa syauqan ilayya, karena dia cinta kepada aku dan karena dia rindu kepada aku. Bukan wis aku tak sholawat, ya dapat pahala, dapat. Cuma biasanya kalau orang sering-sering menyebut itu berarti tanda suka ya. Kalau orang menyukai sesuatu, aksara fi zikrih, dia akan memperbanyak untuk penyebutannya. Misal antum suka sama orang yang gila bola ya, orang yang gila bola. Misal Messi hat-trick atau Ronaldo hat-trick. Setiap main hat-trick. Itu kalau orang yang gila sama Ronaldo atau Messi itu mesti cerita ambek koncone. Wah, hatta Messi jalan pakai celana segini itu diceritakno, dicari di YouTube itu. Diceritakno ke tonggone, diceritakno ke temene, di grup dibahas ya. Itu kalau sudah cinta. Barang siapa yang bersolawat, kata Nabi, barang siapa yang bersolawat kepada aku setiap hari 3 kali karena dia mencintai aku dan rindu padaku, kan haqqan 'alallah an yaghfira dzunubahu tilkal lailah wa dzalikal yaum. Maka menjadi hak untuk Allah Subhanahu wa taala untuk mengampuni dia dosa-dosanya hari itu dan malam itu. Di sini kan kita sering ya mendengar bahwasanya dihapus 100 hasanah, dihapus 100 sayyi'ah, 100 kejelekan dihapus. Kemudian kalau ini sholawat dihapus 10 kejelekan. Yang dimaksud sini dalam kejelekan adalah hanya dosa-dosa kecil. Perlu dikasih tanda kurung, hanya dosa-dosa kecil. Kalau dosa-dosa besar hanya bisa bertaubat kepada Allah yang sebenar-benarnya, baru bisa diampuni. Syaratnya taubat untuk bisa diampuni yaitu 2. Yang pertama, syaratnya dia harus bertaubat, benar-benar menyesal dan mempunyai hati. Yang pertama menyesal, yang kedua, syarat yang kedua adalah mempunyai tekad untuk tidak mengerjakan itu lagi. Itu syaratnya taubat. Kemudian ada satu tambahan lagi, kalau misalnya itu ada hak dengan adami, ada hak dengan manusia. Syaratnya yaitu ditambah 1, raddul madzalim, harus mengembalikan apa yang telah didoliminya. Misal habis nyuri uangnya orang, ya balekno dhisik. Tidak bisa taubat, tidak bisa. Ya taubat ya tetap diadab nanti. Harus dibalikan dulu haknya. Apalagi kalau misal
sampai korupsi berapa itu uangnya harus dikembalikan ke orang-orang itu semuanya. Tahu orang-orangnya siapa, kalau sudah mati ya apa, tambah tidak bisa ketemu. Urusannya sama hak warisnya lebih susah lagi nanti. Itu harus dikembalikan. Walaupun dia mati sujud di depan Ka'bah, kalau tidak dikembalikan hak yang didoliminya, dan yang didoliminya tidak ridho, tetap tidak bisa diampuni sama Allah Ta'ala. Tentang itu tidak bisa diampuni. Kalau punya utang, ya utangnya dibayar dulu, baru bisa masuk surga orang seperti itu. Karena kalau mengambil haknya orang lain itu dianggap utang ya. Jadi itu adalah yang dihapus hanya dosa kecil. Kemudian ini ada riwayat yang mengatakan Anallaha ta'ala wakala biqabri malakan a'tahu asma'al khalaik. Bahwasanya ini ada sebuah malaikat, ada sebuah cerita bahwasanya Allah Subhanahu wa taala memberi malaikat sebagai kayak asistennya Nabi Muhammad SAW di kuburannya. Jadi Nabi Muhammad itu punya asisten malaikat. Emang Allah Subhanahu wa taala mentaukil. Allah Subhanahu wa taala emang memberi mandat ya. Memberi apa bahasanya? Memberi perintah ke malaikat itu untuk hanya untuk di kuburan Nabi Muhammad saja. A'tahu asma'al khalaik. Kemudian malaikat tersebut dikasih sama Allah Subhanahu wa taala pendengaran untuk bisa mendengarkan semua makhluk. Fala yusalli alayya ahadun ila yaumil qiyamah illa balaghani bismihi wasmi abihi. Maka tidak ada satu orang pun yang bersolawat kepada aku, kata Nabi Muhammad, ila yaumil qiyamah, mulai zaman awal Nabi sampai nanti akhir yaumul qiyamah. Kalau misal ada orang bersolawat kepada aku, walaupun misal ya kita itu solawat misal barengan semua mengucapkan sholawat dan salam kepada Nabi barengan, itu langsung nanti illa balaghani bismihi wasmi abihi, kecuali sama malaikat itu nanti dikasih tahu kepada Nabi, ya Rasulullah ini Rama, kemudian Mukhlis, Muhammad sama apa? Sama Rizki. Itu semuanya bersolawat. Itu dikasih tahu sama malaikat. Ismihi wasmi abihi. Misal Muhammad bin Anis bersolawat. Namamu sama nama orang tuamu. Itu langsung disodorkan sama malaikat. Ini ya Rasulullah fulan sama fulan. Fulan bin fulan sama fulan bin fulan, disebutkan semua. Jadi langsung update ya. Biasanya kalau HP kan ada notifikasinya. Ya ini seperti itu, lebih canggih lagi. Kalau HP bisa ngeblank, kalau kemasukan sejuta pesan kan ngeblank ya. Ini walaupun jutaan orang di Monas atau dimanapun bersolawat, itu udah bakal ngeblank. Notifikasinya tidak rusak. Malah lebih lengkap, walaupun tidak pernah save kontak. Ini tahu namanya dan tahu nama orang tuanya, Fulan bin Fulan. Malaikat tersebut mengatakan Fulan bin Fulan shalla alaika, bersolawat kepadamu wahai Rasulullah. Wa warada an man shalla alayya sholatan wahidan qudiyat lahu mi'atu hajah. Warada as-sholatu alayya tanfil fajr. Jadi jangan kecil hati. Aku bersolawat terus cuma ya tidak manfaat. Jangan. Namamu itu kalau tambah sering bersolawat, namamu semakin sering disodorkan sama malaikat kepada Nabi. Kalau misal ya sering disodorkan ya lama-lama apal. Oh fulan lagi. Misal ada orang yang ngetuk minta bantuan misal ya di rumah kita. Ngetuk kemudian tidak kenal pertama kan ya. Tidak kenal muka, tidak kenal namanya, tidak kenal apa-apanya. Kemudian besoknya lagi ya lupa sedikit.
besoknya lagi ya lupa lagi, sedikit cuma rada inget, kok tahu tenger. Kemudian kalau setiap hari ngetuk, oh ini sudah, oh ini, oh paham, kenal. Ya gitu. Kalau kita sering memberikan notifikasi kepada Nabi, Nabi langsung tenger sama kita. Jadi nanti digoleki nanti di akhirat kalau minta syafaat ndak soro, ndak susah. Wa warada man shalla alaiya salatan wahidatan qudiyat lahu mi'atu hajah. Barang siapa, diriwayatkan juga ada riwayat, barang siapa yang bersolawat kepada aku, kata Nabi, satu solawat saja qudiyat lahu mi'atu hajah, 100 hajatnya dikabulkan. Dan ada riwayat lain yang mengatakan bahwasanya sholawat itu tanfil faqr, bisa sholawat kepada aku, kata Nabi, bisa menolak fakir. Fakir itu kefakiran. Wa warada likulli syai'in taharah. Wa taharatu qulubil mu'minin minas shada' as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwasanya likulli syai'in taharah, bahwasanya sesuatu itu bisa disucikan. Maksudnya sesuatu itu harus ada yang bisa mensucikannya. Dan penyucian hati-hati orang mukmin, cara menyucikannya minas sodai, dari sebuah karat. Jadi hati kita itu diibaratkan sebagai hati yang berkarat. Cara menyucikannya yaitu as-salatu 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau karatan terus diamplas, disucikan, kemudian dikasih apa biasanya biar rontok karat itu? Dikasih apa? Kasih Coca-Cola. Jadi dengan seperti itu, hati yang kotor itu hati yang sudah berkarat. Ini diibaratkan bukan hanya kotor ya. Di sini riwayat tersebut mengatakan bukan hanya kotor, tapi diriwayatkan dianggap sebagai hati yang berkarat, lebih dari kotor itu. Kalau kotor dilap hilang, kalau berkarat susah. Itu menyucikannya yaitu dengan bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW. Mudah-mudahan yang sedikit ini menjadi barokah. Hakadha minni, tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.